Memang awal-awal masuk ke kita adalah mazhab Syiah. Sebelumnya Persia itu pernah ada hubungan ya Kang dengan Indonesia itu di zamannya Tarumanegara ya. Tarumanegara. Kan kadang kita terjebak sama narasi-narasi dulu tuh Kang. Kayak antara Sunni dan Syiah begini-begini, dan kita tuh terjebak dengan narasi sejarah seperti itu. Jadi ternyata bukan masalah Sunni, bukan masalah Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita ada di episode 32 ya Teh. Iya. Kita di episode kali ini mau ngebahas apa Teh? Ngebahas tentang Persia, pengaruh Persia di tanah Jawa ya, di tanah Wali. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial Teh, cukup terkenal gitu di kalangan Cirebon, yaitu Kang Parihin Niskala S.Hum. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oke, langsung aja mungkin ya. Boleh dulu Kang perkenalkan diri terlebih dahulu. Kayak lulusan tahun berapa dari sininya? Oke, terima kasih teman-teman himpunan mahasiswa sejarah peradaban apa kebudayaan sekarang? Peradaban Islam. Yeah. Atas kesempatan dan waktunya. Mungkin ini merupakan kali pertama saya ikut podcast ya di sini, di gedung baru yang zaman saya dulu ini masih hutan belantara gitu. Saya alumni jurusan sejarah peradaban Islam, lulus tahun 2019. Kalau masuk tahun 2013. Jadi agak molor sedikit lah. Ya, hampir 14 semester, tapi ya nggak sampai 14. Ya kurang lebih 11 semester. Nah, itu saya berpegang teguh pada tradisi pesantren yang menyatakan bahwa kalau kita pengen ilmunya itu banyak, maka harus lama belajarnya gitu. Nah, jadi semakin lama semesternya, semakin banyak ilmunya gitu. Itu di pesantren tapi nggak tahu kalau di perkuliahannya. Nah, maka teman-teman, saya merupakan alumni dan pernah menjabat sebagai ketua Hima juga di SPI 2 tahun, dari 2015 sampai 2017, mungkin di antara ketua-ketua yang sebelumnya sampai ketua-ketua yang sesudahnya. Nampaknya saya yang paling lama menjabat sampai 2 tahun. Bukan karena hebat, tapi karena SK-nya diperpanjang gitu. Agar ada sinkronisasi antara tahun ajaran dengan tahun anggaran gitu. Kalau tahun ajaran kan Juli, Agustus, September ya, tahun ajaran. Tahun gitu. ajaran ya. Kalau tahun anggaran itu Januari. Nah, supaya menyesuaikan SK itu dengan tahun anggaran, maka diperlama sampai dengan Januari, sehingga lengsernya Januari, ya kurang lebih 2 tahun lah gitu. Kira-kira begitu perkenalan singkatnya. Iya. Mungkin kali ini kita mau membahas tentang Persia ya Kang, Persia di tanah Jawa gitu atau di Nusantara. Nah, mungkin aku pengen pertanyaan pertama, kayak apa sih yang membuktikan bahwasannya Persia itu pernah datang ke Nusantara gitu, kayak bukti sejarahnya itu apa sih Kang? Baru-baru ini mungkin 1 bulan lebih lah kita menyaksikan bagaimana perang antara Iran dengan Israel ya. Dan juga sekutu-sekutunya, bagaimana negara-negara teluk gitu di Timur Tengah yang hari ini justru menjadi rival dari Iran, dan kita tahu Iran merupakan pewaris dari bangsa Persia. Nah, saya ingin menyatakan begini, bahwa relasi antara Nusantara dengan bangsa Persia itu sudah terjalin sejak lama gitu ya. Nah, kalau kita mau urut-urut gitu, misalnya di abad ke-4 Masehi saja itu sudah ada golongan orang-orang Persia di Nusantara. Dan mereka waktu itu masih beragama Majusi, Zoroaster ya. Majusi, Zoroaster. Dan kemudian kalau kita mau membaca di beberapa literatur Sunda misalnya, itu antara kerajaan Tarumanegara dengan
bangsa Persia, dinasti Sasaninnya kalau nggak salah, itu sudah terjalin hubungan yang cukup baik gitu. Bahkan menurut salah satu cerita, bangsa Persia meminta bantuan kepada eh, kerajaan Taruma gitu. Nah, salah satu tokohnya adalah Rakyan Sancang, anak Prabu Kretawarman, Raja Taruma Negara. ke-7 kalau nggak salah, yang kemudian pernah sampai ke sana gitu. Nah, artinya ini merupakan relasi awal paling tidak bagaimana hubungan Persia dengan Nusantara pra-Islam. Iya. Ini pra-Islam. Nah, ketika Islam masuk abad ke-7 ya, Islam masuk kan kita disuguhi beberapa teori. Iya. Ya, ada teori Mekah, ada teori Arab, ada teori Teori Gujarat, ya. ada teori Cina, ada teori Persia gitu ya. Nah, salah satu teori Persia yang menjadi indikasi bahwa Islam masuk ke Nusantara dari pengaruh Persia, itu bisa kita lihat jejaknya di Perlak gitu. Di Perlak. Di Perlak. Ya, di Perlak itu ada sebuah kerajaan awal Islam, Kesultanan Islam awal, yang berdiri kurang lebih tahun 840. Nah, di Perlak ini raja pertamanya adalah Maulana Abdul Aziz. Beliau anak dari Said Ali bin Muhammad Ad-Dibaj bin Imam Ja'far Shodiq. Jadi beliau merupakan cicit dari Imam Ja'far Shodiq. Nah, kita tahu Imam Ja'far Shodiq adalah salah satu imam yang diagungkan oleh orang-orang Syiah, khususnya Imamiyah atau Isna Asy'ariyah. Dan salah satu keturunannya menjadi raja pertama di Kesultanan Perlak ya, tahun 840, dan Perlak berdiri pada tanggal 1 Muharram. 1 Muharram Masehinya 840 Masehi. Nah, ini menjadi indikasi awal bagaimana pengaruh Persia dalam konteks keyakinan, aliran ya, mazhab, yaitu Syiah gitu. Jadi yang memang awal-awal masuk ke kita adalah mazhab Syiah, sebelum kemudian pengaruh Sunni juga berkembang pesat dan berkembang kuat di Nusantara. Nah, kira-kira begitu. Berarti sebelumnya Persia itu pernah ada hubungan ya Kang dengan Indonesia itu di zamannya Tarumanegara ya, sebelum pra-Islam berarti. Setelah Islamnya masuk, hubungannya dengan kerajaan pertama Islam ya, di Perlak. Betul, di Perlak. Jadi ada hubungan bilateral terkait dengan militer, ada hubungan bilateral terkait dengan jaringan perdagangan internasional gitu ya, dan ada relasi terkait dengan hubungan Islamisasi hingga kemudian mazhab kesultanan. Nah, kita tahu pada waktu itu pengaruh Syiah di Perlak itu begitu kuat. Meskipun nanti di era Sultan Maulana Abbas Shah, kalau Shah itu kan ciri-ciri dari bangsawan-bangsawan Persia, ya, Iran itu kan Shah. Misalnya Shah Pahlavi gitu, yang sebelum Ayatullah Ali Khomeini itu kan Shah Pahlavi, itu gelar-gelar bangsawan atau raja ya, gelar raja di Iran, di Persia gitu. Nah, itu kemudian ada benturan antara Sunni dengan Syiah di eranya Sultan Abbas ini sekitar ya tahun 900-an, 913-an ya. Dan kemudian perang kembali, berpecah, ada Sunni dan Syiah gitu ya di abad ke-10, akhir abad ke-10 gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan ada Syiah pesisir, Syiah yang di pesisir dan Sunni yang di pedalaman. Sultan yang Makdum Johan berdaulat gitu. Nah, itu yang Sunni, yang Syiah di pesisir gitu. Nah, pengaruh antara Sunni dengan Syiah di Nusantara memang indikasi yang lebih kuat adalah sebenarnya persoalan politik ya, bukan persoalan aliran Sunni atau Syiah, tapi pengaruh politik sebenarnya, yang rebutan kuasa dan politik sebenarnya. Tapi kemudian menjadikan faham-faham keagamaan menjadi kayak semacam tameng lah, ataupun kedok yang dipakai untuk saling bermusuhan gitu ya. Nah, sehingga kenapa kemudian kita perlu membaca sejarah
dalam aliran mazhab Islam ini dengan cerdas, karena apapun mazhabnya, baik itu Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, ya kemudian Jabariyah, Qadariyah segala macam, nah, itu kan pengaruh politiknya lebih dominan ketimbang persoalan keislamannya. Ya, pengaruh politiknya lebih dominan, sehingga kita perlu membaca ini dengan cerdas. Nah, dengan munculnya Iran sebagai satu-satunya negara yang berani secara terang-terangan melawan hegemoni Amerika dan Israel gitu ya, di tengah negara-negara Teluk yang Sunni tidak berdaya untuk membela Palestina, tapi justru negara Iran yang Syiah yang dianggap sesat itu kemudian menjadi satu-satunya negara yang berani melawan Israel dan Amerika secara terang-terangan. Nah, ini kemudian menjadi salah satu faktor yang pada akhirnya orang-orang Sunni yang dulu antipati betul terhadap Syiah itu agak melunak gitu. Sekarang agak melunak. Jadi ternyata bukan masalah Sunni, bukan masalah Syiah. Tapi ini persoalan politik, persoalan humanisme, persoalan kemanusiaan gitu. Orang nolong nggak perlu ditanya mazhabnya apa gitu. Itu orang mati duluan kalau persoalannya begitu gitu. Ya kan. Nah, maka melalui podcast ini kan kita sedikit ataupun sedikit banyaknya bisa memberikan gambaran gitu bahwa bagaimana pengaruh Persia dengan Sunni dan Syiahnya, bukannya Syiah, tapi Sunni dan Syiahnya masuk ke dalam tradisi juga di Nusantara. Gitu. Tadi berbicara dengan tradisi ya Kang, apa sih mungkin yang tradisi Persia gitu yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia tuh tradisinya apa aja gitu? Ya, salah satu pengaruh-pengaruh yang masuk di Nusantara adalah tradisi ya, pengaruh Persia. Nah, di antaranya adalah tradisi bubur suro, itu pengaruh Syiah Persia. Kemudian kenduri, itu juga pengaruh Syiah Persia. Ya, kemudian tradisi Arba'in, yang kemudian menurut Agus Mioto menjadi salah satu inspirasi adanya tradisi tahlil di Nusantara gitu ya. Nah, kita tahu dulu tahlil difitnah sebagai tradisi warisan Hindu-Buddha. Gitu, tahlil di kita ya. Nah, itu sebagai warisan Hindu-Buddha, dianggap bahwa dulu orang Hindu kalau ada orang mati, mereka mengadakan melek gitu ya. Selama 7 hari, karena meyakini bahwa selama 7 hari itu arwah dari yang meninggal itu masih ada di sekitar rumah. Gitu, sehingga perlu dimeleki lah, kalau istilah kita dimeleki. Nah, ini kemudian dibantah karena dalam tradisi Hindu tidak ada memperingati kematian dengan melek-melek begitu, nggak ada. Ya, yang ada adalah tradisi sradah, memperingati kematian raja setelah 12 tahun kematiannya. Misalnya di naskah Purwaka, Prabu Surawisesa itu melakukan tradisi sradah dengan membuat monumen batu tulis di Bogor. Itu untuk mengenang wafatnya atau kematian ayahnya, Prabu Siliwangi. Ya, beliau wafat 1521, kemudian bikin tradisi sradah 12 tahun setelah kematian Prabu Siliwangi gitu. Nah, itu tradisi sradah yang ada. Jadi memperingati kematian setelah 12 tahun matinya sang raja gitu. Di Majapahit sama ada Benawa Sekar, Perahu Bunga dalam Kidung Wijayakrama gitu. Memperingati kematian raja. Banawa perahu, Sekar itu bunga, perahu bunga di tengah lautan ya, melarung gitu ya. Nah, itu tradisi sradah. Nah, di Islam tradisi tahlil justru terinspirasi dari peringatan Arba'in, wafatnya Sayyidina Husain. Yang kemudian menjadi inspirasi adanya tahlil. Dan tahlil, kalau kita tahlil di keraton itu dari mulai hari pertama sampai hari ke-40 itu nyambung. Beda dengan di kita, kalau di kita 1 minggu kan. Iya, 1 minggu. Habis nanti nunggu 40 hari baru tahlil lagi gitu kan. 100 hari, 1000 hari, mendak pisan, mendak pindu dan seterusnya sampai haul dan segala macam. Nah, di keraton karena merupakan bagian dari pusat atau sentralisasi gerakan dakwah dan islamisasi pada waktu itu,
Ya, maka tahlil yang ada di keraton pada waktu itu adalah nyambung sampai 40 hari. Berarti berturut-turut ya Kang, 40 Berturut-turut hari. 40 hari itu nyambung gitu, sampai 40 hari. Nah, ini yang menjadi argumentasi bahwa tahlil bukan pengaruh dari Hindu, Oh, iya. tapi memang pengaruh dari tradisi Islam Persia, ya, tradisi orang-orang Syiah. Sehingga Gus Dur mengatakan bahwa orang NU itu adalah Syiah kultural minus imamah gitu. Karena hampir sama tradisinya. Dan justru yang kita amalkan, tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ya, yang kita amalkan jauh sebelum ada NU. NU Iya. kan baru ada 1926. Iya. Iya. Itu baru ada secara organisasi. Iya. Tapi secara amaliyah ya tahlil, talqin, haul, kenduri, selamatan Itu jauh ya, sebelum itu. jauh sebelum NU berdiri gitu. Nah, sehingga ini menjadi salah satu khazanah pengetahuan terkait dengan tradisi Islam yang ada di Nusantara yang dipengaruhi oleh orang-orang Syiah Persia. Gitu. Termasuk tradisi Maulid. Iya. Maulid Nabi. Itu Ya, pengaruh dari orang-orang Persia. Syiah Persia gitu. Bubur suro itu kalau teman-teman lihat itu kan wadahnya, kalau di keraton wadahnya pakainya takir. Ketika saya tanya itu bubur suro itu sebenarnya memperingati apa sih? Apa yang diperingati bubur suro itu? Yang diperingati adalah wafatnya Sayyidina Husain dalam peristiwa di Karbala. Ketika beliau dibantai dengan keluarganya, kepalanya terpisah dari badannya, dan kemudian tradisi itu menjadi kuat sekali di Nusantara. Bahkan orang-orang Syiah di Iran menjadikan menjadikan wafatnya Sayyidina Husain di Karbala menjadi spirit untuk perlawanan, melawan penjajahan gitu loh. Itu spiritnya adalah wafatnya Sayyidina Husain. Nah, di kita tradisi bubur suro adalah memperingati wafatnya Sayyidina Husain di tanggal 10 Asyura gitu. Dan wadahnya adalah takir. Takir itu daun pisang yang dibungkus seperti menyerupai perahu gitu. Oh ya. Nah, itu namanya takir. Oh, takir. Kalau bentuknya begini, tidak seperti perahu, hanya di sini saja ya. Namanya tekor. Namanya tekor. Nah, kalau bentuknya perahu, kayak peci gitu, peci songkok nasional itu loh. Itu bentuknya perahu gitu. Nah, bentuknya perahu. Nah, perahu itu kan dalam salah satu hadis bahwa Ahlul Bait itu seperti Safinatun Nuh. Jadi Ahlul Bait ya, termasuk Sayyidina Husain itu kan Ahlul Bait, dan itu seperti perahu Nuh, Safinatun Nuh. Nah, itu begitu kuat sekali tradisi bubur suro, dan itu di mana-mana. Di Cirebon kalau bulan sore banyak bikin bubur suro gitu. Dan itu menjadi indikasi bagaimana kuatnya pengaruh Islam Persia ya, dengan mazhab Syiahnya yang ada di Nusantara. Khususnya di Jawa dan di Cirebon. Gitu. Oke. Tapi aku izin bertanya ya Kang ya. Ini kan tadi kayak ngebahas bahwasannya kayak Syiah dan juga Sunni itu sebenarnya bukan Sunni, kayak NU gitulah. Itu kan Syiah lebih jauh untuk mempengaruhi di sini tuh di Nusantara sebelum adanya si NU tersebut. Nah, tapi kenapa gitu di zaman-zaman sekarang kita tuh kayak lebih mengenal NU dibanding Syiah, dan kayak hal-hal yang spiritual ataupun budaya-budaya yang ada di sini itu kita kayak mengetahuinya itu tuh ya budayanya NU gitu tuh. Apakah kayak ada pengaruh tergeser gitu, tergantikan. tergantikan itu Karena kenapa? kan para kiai-kiai NU yang kemudian menjaga warisan tradisi ini gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya menjaga tradisinya, menjaga amaliyah itunya. Kan orang-orang NU khususnya di pesantren punya pegangan gitu ya, bahwa al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah gitu. Jadi adat yang ada yang baik dijaga, kemudian menciptakan, menginovasi tradisi baru yang lebih baik gitu. Ini kan prinsipnya orang-orang pesantren, orang NU kan seperti itu gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi prinsip yang dijaga oleh orang-orang NU, sehingga apapun amaliyah tradisi ya yang sudah ada di era Wali Songo, yang menjadi inovasi para Wali Songo, itu kemudian diakomodir oleh NU. Ya kita nggak mungkin
ini Wali Songo gitu kan, karena sudah bukan zamannya gitu ya. Iya. Tapi kemudian NU yang merangkul itu, yang mewadahinya gitu loh. Dan memang kalau kita bicara amalia itu memang sudah ada jauh sebelum NU. NU hanya meneruskan, hanya menginovasi lah, hanya menjaga agar tradisi ini nggak hilang. Dan ini bukannya semata-mata karena itu baik ada persoalan agama, persoalan teologi gitu ya. Tapi ini menjadi salah satu peninggalan sejarah di mana tradisi ini menjadi akar yang kuat yang menyatukan masyarakat. Kita bisa bayangkan, ketika ada tradisi di kita, itu masyarakat pasti bahu-membahu untuk saling saling membantu. membantu Iya. gitu ya. Ada ngunjung buyut, ya, ada apalagi haul gitu kan. Masyarakat itu kan akhirnya guyup gitu loh. Ada interaksi sosial di situ. Ya, ada visi dan misi yang sama yang ingin dicapai. Iya. Di situ kemudian terjadi pertukaran pikiran, bahu-membahu untuk membantu, ada yang membantu tenaga, membantu pikiran, membantu harta, membantu relasi. Nah, interaksi terjadi. Jadi hidupnya itu nggak apatis gitu loh. Iya. Itu akhirnya hidupnya menciptakan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Jadi mereka kemudian disatukan oleh tradisi. Jadi tradisi ini sifatnya menyatukan, mengintegrasi gitu. Sehingga dalam contoh-contoh kasus tradisi, misalnya tahlil, orang yang di luar tahlil musuhan ketika tahlil ketemu salaman. Nah, itu kan merupakan media rekonsiliasi. Gitu. Sehingga kenapa tradisi ini penting untuk dijaga? Karena menciptakan harmonisasi antar kelompok, antar masyarakat. Nah, ketika ini hilang, ya kita tidak tahu nasibnya akan seperti apa. Karena bangsa yang kehilangan jati diri sejarahnya itu mudah dikendalikan. Itu kata Karl Marx, bukan kata saya. Iya. Berarti NU ini menjaga tradisi ya, Kang. Tadi kayak interaksi sosial masyarakatnya dijaga kayak melalui dengan tradisi gitu, kayak terjadi interaksi gitu antar masyarakat dengan adanya tradisi gitu. Iya. Betul. Gitu. Supaya tidak terpengaruhi oleh mungkin Ya. Ya, jadi intinya gini, kita harus move on. Tidak perlu terus mempersoalkan persoalan Sunni, Syiah, menjelek-jelekan segala macam gitu. Memang bahwa ada sebagian orang-orang Syiah yang mereka misalnya melaknat sahabat gitu. Masih belum move on dengan peristiwa masa lalu gitu. Tapi itu tidak semuanya Syiah seperti itu. Kita tahu Syiah itu banyak aliran gitu ya. Bahkan ada Syiah yang memang dibentuk sengaja untuk mendiskreditkan, sengaja untuk menghancurkan karakter dari Syiah yang sesungguhnya. Ya, ada Syiah di Inggris yang ya mereka menjelek-jelekan sahabat gitu, memecah belah umat, mengadu domba, divide et impera, sehingga antara Sunni dengan Syiah itu mereka berperang gitu. Nah, itu ada yang seperti itu. Ya, kita macam-macam, ada Syiah Rafidho, ada Syiah Koromito, ada Syiah Gulat gitu. Ini macam-macam. Tapi itu semua tidak mewakili orang-orang Syiah itu sendiri. Sama seperti kita di Ahlus Sunnah kan nggak semua orang baik. Ada juga yang korupsi ya banyak gitu ya. Yang yang membunuh orangnya juga banyak gitu. Artinya itu kan perilaku orang gitu, bukan Syiah itu sendiri. Ya, bukan jangan kemudian dipukul rata, digeneralisir bahwa orang Syiah adalah buruk. Gitu. Nah, kita harus bisa membaca dengan cerdas. Ayatullah Ali Khamenei sendiri melarang ulama-ulama Syiah untuk menjelek-jelekan sahabat. Itu beliau menyampaikan itu beberapa kali di berbagai macam kesempatan. Dan itu sudah menjadi penegasan, dan harusnya kita juga bisa berpikir bahwa sebenarnya antara kita Sunni dengan Syiah itu sangat bersaudara sekali. Dan tidak perlu untuk kemudian dipertentangkan gitu. Justru tradisi-tradisi kita yang ada di sini di Ahlus Sunnah itu serapan-serapan dari tradisi mereka. Lantas apa yang mau kita perdebatkan? Apa yang mau kita kemudian tentangkan gitu loh dengan mereka, bahwa kemudian mereka meyakini
pemimpin setelah Nabi adalah Ali, setelah Ali Iya. adalah Hasan, setelah Husain, setelah Husain Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim dan seterusnya. Itu urusan keyakinan mereka. Iya. Gitu loh. Kita boleh percaya, boleh enggak, wong itu kan pilihan gitu kan. Nah, tinggal kita mau pro yang Yang mana. mana? Iya. Ya kan? Kalau Anda nggak yakin dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan menjelekkan gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya Anda yakin, ya silakan. Tapi juga jangan menjelekkan Ahlus Sunnah gitu. Nah, jadi saatnya generasi muda menjadi pelopor perdamaian orang yang masih belum move on antara Sunni dengan Dan Syiah. 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 Kira-kira begitu. Mungkin itu ya. Jadi kita tuh harus jadi pelopor gitu. Kayak ya udah jangan memperdapatkan antara Syiah dan Sunni karena toh kita juga sama-sama gitu kayak keyakinannya. Ya, bahkan di Cirebon sendiri antara Sunni dengan Syiah dulu itu ya bisa bisa duduk harmoni gitu ya, antara Salemah Abang yang Syiah dengan Sunan Gunung Jati yang Sunni itu bisa duduk bersama. Itu bahkan tradisi Tawurji yang ada di Cirebon itu adalah awalnya para pengikut Salemah Abang yang terlunta-lunta dikejar-kejar oleh Demak, pemerintahan Demak, kemudian diberikan suaka politik oleh Sunan Gunung Jati, kemudian kita cipta tradisi Tawurji. Nah, itu tradisi yang diawali mengenai persoalan Sunni dengan Syiah. Nah, Syiah di Demak diburu. Nah, di Cirebon diberi ruang. Tapi tidak kemudian menjadi pertentangan di antara keduanya gitu. Nah, justru ini menjadi apa namanya? Tradisi yang ada di Cirebon itu sendiri gitu ya. Dan kita tahu pengaruh-pengaruh Syiah Persia di Nusantara, khususnya di Cirebon itu sangat banyak sekali. Ya, migrasinya orang-orang Persia ke Cirebon di abad 15 itu sekitar 1200 di berbagai macam naskah. Kita bisa baca Caruk Acara yang Seket, naskah Rantai Martabat Tembung Wali gitu. Itu ada 1200 orang dari Persia yang datang ke Cirebon. Cirebon. Oh, banyak ya berarti kan. banyak sekali. Bahkan sebelumnya misalnya terjadi hubungan bilateral antara Cirebon yang waktu itu masih Singapura, kerajaan Singapura, Ki Gedeng Tapa Jumatan Jati, dengan Sultan Sulaiman Al-Baghdadi yang ada di Persia. Ada hubungan bilateral. Syekh Datuk Kafi, Syekh Nurjati itu adalah duta dari kerajaan Baghdad, Persia. Artinya sudah ada hubungan diplomasi, hubungan bilateral di antara kedua kerajaan itu. Ya, antara Singapura dengan Baghdad waktu itu ya. Kemudian disusul golongan Pangeran Panjunan beserta 1200 orang ini. Bahkan tokoh-tokoh penyebar Islam awal di Cirebon kayak Syekh Datuk Kafi, kemudian Buyut Serpin di Mertapada Wetan gitu ya. Kemudian Syekh Abdullah di sekitar wilayah Buntet gitu loh. Pangeran Karangkendal di daerah Kendal di dekat Buntet di situ. Itu tokoh-tokoh orang-orang Persia semua. Dan muridnya Syekh Datuk Kafi. Dan Syekh Nurjati yang namanya diabadikan sebagai universitas kalian itu adalah orang Persia. Di duta kerajaan Persia lah. Paling duta kerajaan Persia. Nikah sama Syarifah Halimah gitu. Orang Persia. Nah, ini menjadi penanda bahwa pengaruh Persia di Tanah Wali, di Tanah Cirebon, Pusar Bumi, Gunung Jati ini begitu kuat. Termasuk orang-orang yang menempati jabatan strategis di kerajaan Cirebon ya, itu adalah orang-orang Persia. Ki Gedeng Kagok, Pangeran Reken itu yang bangun alun-alun dan yang membangun benteng. Itu orang Baghdad gitu loh. Bahkan penasehat utama Sunan Gunung Jati adalah Pangeran Panjunan. Syarif Abdurrahman itu orang Baghdad. Dan orang Baghdad, orang Persia sudah ngomong, namanya Syekh Junaid. Syekh Junaid Al-Baghdadi, gurunya Pangeran Panjunan. Kalau kamu ingin keluar dari negara Baghdad, datanglah ke Cirebon. Karena Cirebon adalah tanah yang diberkahi. Berarti itu. Sebelumnya berarti maksudnya banyak banget ya berarti orang-orang Persia yang emang itu di Cirebon ya, Kang? Ya, banyak sekali. Bahkan mendominasi dan menempati jabatan-jabatan yang strategis di Cirebon. Belum pengaruh arsitektur, kayak menara gitu kan. Kemudian pengaruh tradisi tadi sudah, pengaruh kesenian kayak berai itu pengaruh Persia.
Jadi gitu. banyak ya. Tari-tarian itu pengaruh itu banyak sekali. Itu belum pengaruh cara belajar ngaji. Alif Jabar A, Alif Ajar I, Alif Apes U. Itu Jabar Ajar Apes itu pengaruh Persia. Gitu. Syahadat Fatimah pengaruh. Kira-kira begitulah. Iya. Berarti kayak kita tuh sebenarnya terperangkap dengan narasi sejarah yang dulu tuh. Kayak kita tuh tidak apa ya bahasanya, tidak mengulik sejarah-sejarah yang ternyata Persia itu Persia atau aliran Syiah itu baik gitu. Nggak kan kadang kita terjebak sama narasi-narasi dulu tuh Kang. Kayak antara Sunni dan Syiah begini-begini dan kita tuh terjebak dengan narasi sejarah seperti itu dan menganggap bahwasanya ya Syiah tuh Kayak gitu tuh. Iya. Kayak Ya, terjebak inilah dengan pentingnya narasi. kita berpikir kronologis, berpikir sejarah itu agar kita tidak sesat logika. Gitu ya. Kalau kita tahu awal, kita bisa tahu akhir gitu. Tapi kalau orang di tengah-tengah baru tahu, itu nggak tahu awal, itu biasanya dia sesat di akhir. Maka kemudian kita belajar sejarah itu agar kita tidak tersesat dengan logika berpikir kita. Nah, dengan kita membaca sejarah, kita bisa menganalisa, kita bisa berpikir lebih cerdas, berpikir lebih jernih, bagaimana konflik itu terjadi, dan hampir semua konflik itu kan kompleks persoalannya, tidak bisa dihitam putihkan begitu saja gitu kan. Nah, oleh karena itu, persoalan Sunni Syiah sebagaimana yang tadi kita bahas tadi, itu jangan kemudian menjadi bahan perdebatan, bahan untuk saling mengolok-olok, bahan untuk saling menista satu sama lain. Justru ini menjadi kayak semacam renungan sejarah bahwa antara Sunni dengan Syiah itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Iya. Gitu. Ya, di dalam tradisi-tradisi Sunni ada pengaruh-pengaruh dari Syiah. dan itu sejak awal tidak disoal oleh tokoh-tokoh orang-orang Sunni sendiri. Ya, Sunan Gunung Jati di naskah-naskah mazhabnya Sunni, mazhab Syafi'i. Iya. Tapi praktek amaliyahnya pengaruh dari Syiah. pengaruh Syiah. Lah terus apa yang mau kita persoalkan gitu loh? Itu kan hanya sebatas metode cara gitu loh. Iya. Dalam berbagai hidup Anda kan nggak harus satu cara. Iya. Anda bisa melakukan berbagai macam cara untuk survive gitu kan. Nah, sama dalam misi dakwah, misi agama, pemerintahan, berbagai macam hal, ya kita bisa melakukan dengan berbagai macam metode. Oh, metodenya orang Syiah seperti ini, metodenya orang Sunni seperti ini. Dan yang paling penting adalah orang-orang Persia, orang-orang Syiah ini, mereka ketika mazhab di Abbasiyah itu berpindah dari Mu'tazilah ke Sunni. Ya, itu orang-orang Mu'tazilah yang dibuang oleh pemerintahan Abbasiyah itu diberi ruang oleh Gubernur Dailam Ibnu Ibad untuk kemudian mereka bercampur antara orang Syiah dengan Mu'tazilah. Dan sejak itu kemudian mereka menjadi sebuah gerakan intelektual sampai sekarang. Jadi kenapa orang Syiah itu pinter-pinter? Yaitu karena mereka menggabungkan antara keyakinan Syiah ya, Roj'ah, kemudian Taqiyah, Ismatul A'immah gitu loh. Itunya nggak hilang. Tapi kemudian mereka berubah menjadi sebuah gerakan intelektual gitu ya. Mereka sangat cerdas, mereka tekun belajar, mereka hafal berbagai macam kitab, bahkan sampai footnote-nya dia paham. Nah, itu sebuah gerakan intelektual. Sampai sekarang kenapa mereka bisa menciptakan spare part pesawat terbang, mereka bisa bikin nuklir, mereka bisa bikin roket, bikin rudal segala macam. Ya, karena dari kecerdasan dulunya, mereka. Iya, gitu. Itu warisan dari ketika orang-orang Mu'tazilah dibuang oleh Abbasiyah, ditampung oleh Syiah. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah gerakan intelektual. Nah, saya pikir ini perlu kita renungkan gitu loh, sehingga kita nggak antipati dengan berbagai macam mazhab, apapun itu. Kita nggak boleh antipati. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang gitu lah. Ini kalau harus berpikir jelas seperti itu. Tapi kalau dia berpikirnya adalah kepentingan, berpikirnya adalah ego, berpikirnya adalah hitam putih gitu loh, kita akan sulit berkembang dalam hal apapun. Yang ada justru akan saling yang ada hanya akan justru gondok-gondokan, dan itu yang kemudian menjadi kita menjadi bangsa yang lemah dan tidak berperadaban. Iya. Benar sekali. Oke. Berarti gitu ya.
jangan memperdebatkan ya itu soal antara Syiah dan Sunni, karena ya kita sama aja gitu, kayak ya udah gitu. Justru jangan adanya Sunni itu karena adanya Syiah gitu Ya dulunya. artinya Sunni Syiah itu kan bagian dari paham-paham Islam gitu kan. Sama lah seperti kita ada berbagai macam partai politik gitu. Satu sama lain ya bisa saling membantu sama satu sama lain kan. Dan itu bukan jadi bahan untuk saling kita mengolok-olok ataupun menistakan satu sama lain. Justru kita harus belajar dari berbagai macam mazhab yang ada gitu. Tidak harus kemudian saling mengolok-olok. Jadi gitu, kita sebagai generasi penerus, kita sebagai ya orang yang akan melanjutkan dari sebelumnya, jangan sampai kita justru terperangkap dengan narasi-narasi yang saling menjatuhkan. Kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya, ini juga merupakan pesan buat generasi muda. Jangan sampai kita mengulang kesalahan-kesalahan yang sama, ya kita gampang diadu domba, kita gampang diprovokasi, ya kita gampang dipecah belah gitu loh oleh orang-orang yang dia menikmati konflik. Ya, menikmati konflik dan sengaja menciptakan konflik untuk meraih keuntungan pribadi. Nah, ini kita harus cerdas membaca itu. Kita tahu banyak peristiwa-peristiwa yang justru merugikan umat Islam sendiri ketika kita gaduh masalah Sunni dengan Syiah. Bahwa dari mereka ada yang nggak benar, oke. Dari Sunni juga ada yang nggak benar, sama gitu. Dari mereka ada yang menyimpang, ada. Dari kita juga ada yang menyimpang. Setiap kelompok, setiap lembaga, setiap organisasi, setiap negara, setiap apapun itu ya ada plus minusnya, ada baiknya, ada buruknya gitu. Maka semua yang ada di kita ini yang memiliki plus minus itu sendiri, itu kan harus menjadi bahan evaluasi, bukan bahan untuk bertengkar satu sama lain. Ya, baik. Mungkin itu ya teman-teman, pembahasan podcast kita pada hari ini, dimana tadi teman-teman sudah mendapatkan ilmu yang cukup banyak gitu dari pemateri terkait dengan pemahaman Sunni dan Syiah gitu. Mungkin saya Mardia Gorizadin dan saya Kharidatus Sofa kita pamit undur diri. Sampai bertemu di SKI Podcast selanjutnya. Buat teman-teman yang mau kepoin tentang sejarah-sejarah ataupun pembahasan-pembahasan kita tentang sejarah ataupun hal-hal yang lain yang menarik, kalian bisa terus pantau ataupun nonton di podcast kami, yaitu SKI Guest. Jangan sampai ketinggalan di podcast-podcast berikutnya. Nyalakan loncengnya guys. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.